Recording nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Permatasari dengan NIM 22060130. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah makroekonomi, teori ekonomi makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Dengan judul Pertumbuhan Ekonomi, Akumulasi Modal, dan Pertumbuhan Populasi. Next. Pengantar pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi, yakni adalah peningkatan output total atau PDB dan peningkatan standar hidup suatu negara. Atau bisa juga disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produksi barang dan jasa. Selanjutnya, akumulasi modal. Akumulasi modal adalah investasi dalam mesin, pabrik, dan infrastruktur. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan, modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Pertumbuhan populasi adalah kenaikan jumlah tenaga kerja. Next. Selanjutnya, akumulasi modal. Pengertian modal sendiri, yakninya modal fisik, yang dimana contohnya seperti mesin, peralatan, infrastruktur yang digunakan dalam produksi. Sumber modal sendiri, yakninya bisa dari tabungan domestik dan investasi, atau peran sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong investasi. Dan konsep capital depending dan capital widening, yang artinya capital deepening yaitu peningkatan modal per pekerja, sedangkan capital widening yaitu pertambahan modal seiring dengan pertumbuhan jumlah pekerja. Implikasinya adalah peningkatan produktivitas melalui teknologi dan efisiensi produksi. Next. Selanjutnya, pertumbuhan populasi. Definisi dan dinamika pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan jumlah penduduk jumlah tenaga kerja. Itu jika melebihi laju investasi, modal per pekerja menurun. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan populasi menurun, modal per pekerja akan bertambah atau melebihi laju investasi. Selanjutnya, tantangan demografis, yaitu adalah perubahan struktur usia, urbanisasi, dan kebutuhan peningkatan keterampilan. Selanjutnya, kebijakan pendukung, yakni pendukungnya seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja. Next. Selanjutnya, model pertumbuhan ekonomi, yaitu model Solow. Model Solow memiliki fungsi produksi dasar di mana Y sama dengan F dikali dengan K dan L dengan asumsi teknologi konstan. Asumsi utamanya adalah hasil yang menurun atau diminishing returns terhadap modal dan tenaga kerja. Peran tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi berperan untuk menentukan jumlah modal yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, transisi menuju steady state, yaitu proses di mana akumulasi modal mencapai keseimbangan dengan depresiasi dan pertumbuhan penduduk. Next. Hukum hasil yang menurun atau diminishing marginal returns, yaitu prinsip utamanya adalah tambahan unit modal menghasilkan peningkatan output semakin kecil jika tenaga kerja tetap. Visualisasinya adalah gambar kurva produksi yang melengkung ke bawah. Dan implikasi ekonominya adalah untuk menentukan batas optimal investasi serta menghindari overinvestment yang tidak meningkatkan efisiensi secara signifikan. Next. Selanjutnya yaitu konsep steady state, yaitu di mana kondisi ini
di mana modal per pekerja atau dilambangkan dengan K itu konstan karena investasi baru sama dengan depresiasi dan pengenceran akibat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, persamaan keseimbangan. Investment per pekerja sama dengan depresiasi ditambahkan dengan pertumbuhan populasi dikalikan dengan modal per pekerja. Selanjutnya, dinamika transisi. Penyesuaian perekonomian menuju steady state baik dari keadaan di atas atau di bawah keseimbangan. Selanjutnya, implikasi kebijakannya adalah untuk menunjukkan pentingnya menyeimbangkan laju investasi dengan pertumbuhan penduduk. Next. Selanjutnya, golden rule level of capital, yaitu titik di mana konsumsi per pekerja dimaksimalkan dalam steady state. Dalam institusi ekonomi, golden rule level of capital ini terlalu sedikit modal akan menyebabkan output rendah karena produktivitasnya rendah. Dan jika terlalu banyak modal, output akan tinggi tetapi konsumsi terbatas karena investasi yang berlebihan. Selanjutnya, penentuan golden rule. Golden rule dapat ditentukan dengan menyesuaikan tingkat tabungan dan investasi agar mencapai tingkat modal optimal. Selanjutnya, implikasi. Dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui konsumsi yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya, implikasi kebijakan ekonomi. Strategi peningkatan pertumbuhan. Meningkatkan tingkat tabungan nasional, serta mendorong investasi publik dan swasta dalam infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya, pengelolaan pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi dapat dikelola dengan, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, keseimbangan antara kebijakan demografi dan ekonomi. Dan apa pentingnya implikasi kebijakan ekonomi, yaitu sebagai peran stabilitas politik dan kebijakan yang mendukung iklim investasi, serta kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Next. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.